Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa untuk menerima renungan papiku, yaitu sorga atau suara gembala. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Malam telah berlalu dan kini pagi sudah menjemput kami. Itu sebabnya kami penuh syukur kepada Tuhan untuk memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau bersekutu lebih dulu dengan Tuhan, yaitu mendengar firman-Mu. Mari biarlah Engkau akan urapi hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan benar-benar menjadi rema untuk kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu jalan buntu. Yesaya 51 ayat 3 bagian B berkata demikian. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Nah saudara, bagaimana reaksi saudara ketika sedang menempuh perjalanan yang jauh di tengah terik matahari yang sangat menyengat dan melelahkan, tiba-tiba menemui jalan buntu dalam arti yang sesungguhnya? Nah, perasaan kita pasti akan campur aduk. Kecewa, marah, frustrasi, kesel, membaur menjadi satu. Nah, saudara, akhirnya tanpa sadar keluarlah dari mulut kita perkataan yang negatif sebagai reaksinya. Dengan perasaan dongkol, kita pun akan memutar balik langkah kita dan berusaha mencari jalan alternatif. Nah saudara, bagaimana jika jalan buntu atau deadlock itu mengacu kepada tidak adanya jalan keluar ketika kita menghadapi masalah? Ketika menemui jalan buntu, sebagian besar orang akan menyerah kepada keadaan dan berputus asa. Menghadapi jalan buntu juga pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Nah, sementara di depan mata mereka terbentang laut Teberau, secara manusia mustahil mereka akan terluput dari kejaran orang-orang Mesir ini. Ketika menghadapi jalan buntu, umat Israel mengalami keputusasaan dan ketakutan yang sangat luar biasa. Lalu berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang Kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Keluaran 14 ayat 11. Nah saudara, ketakutan adalah musuh dari iman. Semakin kita takut, semakin lemahlah keadaan kita, sehingga kita pun semakin tak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ketakutan adalah roh yang harus dilawan dan dikalahkan. Dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah saudara, karena dihantui oleh rasa takut yang berkelebihan, akhirnya yang terbayang dan timbul di dalam pikiran umat Israel adalah hal-hal yang negatif, bahkan kematian. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi-situasi sulit dan menghadapi jalan buntu, supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. Nah saudaraku yang kekasih, meski secara kasat mata
umat Israel sedang diperhadapkan pada jalan buntu, Tuhan memerintahkan mereka untuk terus bergerak maju, karena Tuhan tidak berkompromi dengan ketakutan. Kalimat berdirilah tetap, artinya sesulit apapun keadaan kita, tetaplah berada di pihak Tuhan, tetap mengerjakan bagian kita, yaitu percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap berdiri berarti terus-menerus tidak berubah. Tuhan tidak menghendaki kita menyerah di tengah jalan. Memang bukan perkara mudah, dibutuhkan iman untuk melakukan apa yang diinstruksikan Tuhan, karena perintah Tuhan itu seringkali tidak masuk di akal. Tetapi jika kita mau taat, saudara, dan melangkah dengan iman, kita akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat kemuliaan, keselamatan, dan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, inilah buktinya. Ketika umat Israel taat, Tuhan pun bertindak dengan tangannya yang penuh kuasa. Tuhan menunggang balikkan pasukan Fir'aun dengan kereta dan kudanya di tengah-tengah laut. Dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 30 bagian B, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Saya tutup dengan Yohanes 14 ayat 6, saudaraku. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar, dan jalannya selalu penuh keajaiban. Karena itu jangan menyerah pada keadaan, percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya kalau kita benar-benar percaya, jalan buntu itu akan dibuat menjadi seperti Taman Eden. Amin. Kita satu di dalam doa. Memang ya Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan atau masalah, benar-benar kami menghadapi jalan buntu. Kiri kanan muka belakang tidak ada lagi jalan. Tetapi ketika kami memandang Engkau ke atas, ada jalan terbuka. Karena Engkau sendiri mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami yakin Tuhan, kalau kami menyerahkan semua jalan hidup kami di dalam bimbingan Engkau, kami tidak akan pernah menghadapi jalan buntu. Jalan buntu sekalipun akan terjadi mujizat, seperti ketika Israel menghadapi depan laut Kolsom dan belakangnya tentara Fir'aun, tetapi akhirnya Musa diperintahkan untuk memukul air dengan tongkatnya. Lalu air terbelah, kiri kanan seperti ada tembok raksasa, dan air itu berhenti, di tengah-tengahnya akan kering, dan mereka menyeberang. Semuanya menyeberang. Ketika sampai di daratan, maka tentara Fir'aun sudah sampai di tengah-tengah dasar laut. Musa memukul kembali itu air laut dan menjadi satu, sehingga Fir'aun dan semua tentaranya hanyut tenggelam di dalam air. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau pasti akan senantiasa membuka jalan di dalam kesulitan kami. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Ajar kami menyerah, percaya, dan menuruti apa yang Kau kehendaki dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya ingin kasih pengumuman kepada saudara, karena saya hari Kamis tanggal 4 Juli ini ditugaskan oleh Badan Pekerja Pusat GBI untuk berangkat ke Amerika melaksanakan tugas pelayanan. Maka saya akan berangkat ke Amerika tanggal 4, saudara-saudara, dan tanggal kira-kira 2 minggu. Jadi renungan papiku atau suara gembala selama 2 minggu ini akan berhenti dan tidak muncul. Itu sebabnya kita akan bertemu kembali nanti 2 minggu yang akan datang sesudah saya pulang kembali ke Indonesia. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.